sahabat kreatif ya, sekarang kita sudah ada di Dharma Asih. Ini juga sudah ada tim yang sedang menyiapkan peralatan untuk syuting kita nih sahabat. Jadi stay tune terus ya dan tungguin kegiatan apa yang harus kita lakukan. Waktu demi masa depanmu, kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu Selamat pagi pendengar, hari ini Erna sudah berada di Sekolah Dasar SLBC Dharma Asih ini. Nah kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran tematik nih ya, dengan tema 2 kebersihan kelas. Nah kali ini Erna sudah bersama guru dari SD Dharma Asih, ada Ibu Hilma di sini. Nah Bu, hari ini kita bakalan belajar tentang kebersihan ya Bu ya. Nah kira-kira nanti bakalan apa nih yang diajarkan sama adik-adik dari SLBC ini Bu? Pertama kita harus bisa mengajarkan anak-anak menjaga kebersihan kelas dulu, terutama harus ada piket kelasnya, tanggung jawabnya, ya seperti itu. Harus mengetahui alat-alat kebersihan apa saja, seperti ada ember gitu kan, penyapu setelah untuk membersihkan kelas-kelas supaya terhindar dari penyakit. Oke, benar banget ya sahabat ya. Jadi nih langsung aja kita persilahkan ya ibunya untuk mengajar adik-adiknya. Nanti bahkan kita sapa lagi ibunya. Silahkan Ibu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita supaya pembelajaran kita lancar, kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah kami dalam belajar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yo, sekarang siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari Senin. Iya. Jadi hari ini kita belajar tentang kebersihan kelas. Jadi anak-anak, karena hari ini kita mau belajar tentang kebersihan kelas, pertama-tama anak-anak harus tahu dulu kenapa kita harus membersihkan kelas. Supaya apa kelasnya? Supaya bersih, supaya terhindar dari penyakit. Jadi anak-anak, sebelumnya anak-anak itu harus tahu dulu supaya ada tanggung jawabnya. Kelasnya harus bersih. Jadi tiap hari itu
ada ibu bagi untuk jadwal piket supaya kalian ada tanggung jawabnya untuk membersihkan ke kelas. Duduk, nah. Nih ibu ada gambar di sini. Nih gambarnya. Teman-teman membersihkan kelas. Apa-apa saja nih dilakukannya nih. Kita harus menghapus papan tulis. Nih. Kebersihan kelas. Kita harus pertama membersihkan papan tulis, membersihkan meja, menyapu, terus membersihkan kursi, membuka jendela supaya udara masuk. Ini di sini sebelum kita belajar, ibu bacakan dulu nih ya. Ayo didengarkan. Nih, kebersihan kelas. Nah, dengar dulu, didengar ibu ngomongnya ya. Kelas harus tetap bersih. Setiap hari itu harus dibersihkan agar kelas tidak kotor. Meja dan kursi juga harus bersih, pintar. Papan tulis juga harus bersih. Menyapu dan kita harus membuang sampah itu di mana? Di tempat sampah. Kotoran dapat menyebabkan apa, anak-anak? Kotoran itu dapat menyebabkan penyakit. Duduk. Seperti apa kalau kita terkena kotoran debu? Kita bisa apa? Bisa pilek, batuk. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan, baik diri sendiri, di rumah, dan di sekolah. Pintar. Terus anak-anak, di kelas kita itu terdapat benda-benda. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja ada yang di dalam kelas? Ayo, yang bisa angkat tangannya. Ada apa saja? Seperti ada apa di kelas kita? Kipas angin, pintar. Ada apa lagi? Tuh, apa itu? Jam. Ada apa lagi? Alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan. Ayo, siapa yang tahu menunjukkan alat-alat kebersihan di kelas? Untuk membersihkan kelas, alat-alat kebersihannya apa-apa saja? Ada sapu, pintar. Kelvin. Apa saja, Vin? Ada apa lagi selain sapu? Novel. Ada apa lagi? Albi. Ada apa lagi? Ini apa namanya ini? Ini apa namanya? Ini namanya kemocek. Terus ada tempat sampah untuk supaya kelas kita terhindar dari kotoran. Paham anak-anak? Paham. Nih di kelas nih yang seperti kami sebutkan tadi, ada barang-barang ada di kelas, ada jam dinding, ada tempat sampah, ada kemonceng. Ini apa namanya ini? Papan tulis, ada meja, dan juga ada kursi. Pintar anak-anak ibu. Sekarang kan sudah ibu jelaskan nih seperti ada di gambar nih. Menghapus papan tulis. Terus membersihkan debu di mejanya ya. Pakai apa tadi? Kemoncek. Terus ada yang nyapu sampah, ada yang mengepel. Oke. Jadi anak-anak, siapa yang sudah bisa membaca di sini? Afgan udah bisa baca belum? Udah bisa baca belum? Bisa. Coba sini, ibu maju baca, dengarkan ke teman-temannya. Sini. Afgan baca dulu. Bisa nggak baca? Bisa. Coba sini, berdiri di sini.
biar supaya temannya mendengar. Nih, dibaca coba. Kelas harus tetap bersih. Setiap hari dibersihkan agar kelas tidak kotor. Albi, meja dan kursi juga harus bersih. Papan tulis juga harus bersih. Menyapu dan membuang sampah. Kotoran dapat menyebabkan penyakit. Dah, tepuk tangan dulu buat Afgan. Oke, dah duduk. Dah, sekarang keluarkan bukunya. Kita menulis dulu. Ibu kasih tugas dulu. Bukunya mana, dibuka. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Nah, saat ini Ibu Halimah sedang mengajarkan adik-adik untuk menulis nih, dari yang pertama sampai ini sedang menuliskan tulisan kelas ya dari Kelvin ya. Tulis ya. Tulisnya yang rapi ya. Oke. Ikutin tulisnya. Nah, di sini juga ada Afgan ya, Bu ya. Ya, Afgannya udah bisa Afgan udah menyalin bisa sendiri. menyalin nih, menyalin dari buku yang sudah diberikan ya sama Ibu ya. Lanjut. Oke, ini perlahan banget Afgannya nulis tentang kebersihan kelas nih ya. Dan ini ya, ini siapa nih namanya nih, Bu? Fahreza. Ini ada Fahreza. Nih tulisnya satu-satu ya. Ya. Ini masih harus dibimbing. Oke, jadi Fahreza ini masih harus dibimbing ya, berbeda dengan Afgan tadi ya. Oke, ini ada siapa lagi nih? Ini Albi. Ini Albi. Albi Albi. nulis apa nih Albi? Cuma bisa menebalkan huruf. Oke, masih proses penebalan huruf ya, Bu ya. Ikutin aja. Ya, lanjut lagi. Ini huruf apa, Albi? Huruf R. Ya, tulis lanjut. Lanjut tulisnya. Oke, Iya. ini lagi tebelin ya Albi ya. Ini huruf apa nih Albi? Huruf C. Oke. Iya, makanya tulisnya yang rapi kalau udah selesai. Ini siapa tadi namanya, Bu? Fahreza. Fahreza. Fahreza gimana nih Fahreza nulis apa nih? Ini apa nih Fahreza? Fahreza, nak, ini huruf apa, Ini nak? huruf apa? Huruf D. Huruf apa? huruf K. Ya. Oke, boleh dipakai dulu ya maskernya. Ya, lanjut tulisnya, nak. Mm-mm. Nih, huruf apa ini? Berarti ini satu-satu ya, Bu ya. Iya. Berarti ada yang beda-beda. Beda-beda. Kalau tadi Afgan udah bisa menyalin tulisannya nih, Bu ya. Iya, tulis yang rapi, nak ya. Waduh, udah banyak juga nih tulisan dari Afgan nih. Setiap hari dibersihkan.
Oke, Ya. ini siapa tadi ya namanya ya? Kelvin. Kelvin. Ini Kelvin juga sama ya seperti Afgan tadi, menyalin. Oke, ini tulisannya nih ya, salah itu. Oke Bu, boleh kali ya sambil Erna tanya-tanya untuk adik-adiknya nih untuk mengajar adik-adik dari SLB. Ini kira-kira gimana Bu ya tingkat kesulitannya mungkin ya? Kesulitannya pertama sih kita harus bisa mengatur ketenangan anak dulu. Iya. Jadi belajarnya itu tidak bisa diutamakan pertama, harus kita bisa menenangkan anak dulu, pertama duduk dulu diam. Iya. Setelah itu baru bisa kita ajak belajar. Iya, terlihat tadi ya waktu di awal Ibu menyampaikan materi, adik-adiknya disuruh baca doa dulu, Iya. baru memulai pelajarannya. Lanjutnya Oke. tidak bisa ditinggal. Nah, jadi ada beberapa dari siswa ini ya Bu ya, yang mereka tuh harus ditungguin Iya. gitu ya. Kalau nggak ditungguin gimana tuh? Enggak nulis, Nggak akan nulis selesai ya. Lanjut ditulis, tulis terus, jangan harus sibuk terus. Tulis, ikutin tulisannya. Ya, itu juga. Ya ini Albi dari tadi ngobrol ya Bu ya, sendiri ya. Ini kalau Albi nih udah berapa lama nih kalau nulis gini terus? Apakah besok untuk materi-materi selanjutnya mereka bakalan di tahap yang lain lagi, lanjut lagi? Pembelajaran sih lanjut tahap. Cuman kalau cara belajarnya dia masih belum bisa menulis mengikuti. Kalau ini kan sudah bisa mengikuti biar satu-satu. Tapi kalau ini hanya bisa untuk menebalkan dulu. Oke, nanti Bertahap. ya Iya, untuk ngajarinnya Dari ya. pertama sama Bu, anak-anak pertama harus menebalkan angka. Kalau tangannya sudah bisa, baru kita mulai satu-satu seperti si Fareja nih, kasih tulisan satu-satu, anak-anaknya mengikuti hurupan. Kalau emang udah bisa tuh seperti Afgan, menyalin langsung di buku, barulah kita bertahap mengajarkan anak membaca. Begitu. Ya jadi gitu ya teman-teman ya untuk ngajarinnya nih. Aduh, jatuh. Jadi ya benar ya Bu ya tadi yang sudah Ibu bilang kalau ada yang harus ditungguin Iya. gitu ya biar nggak kemana-mana. Ada nggak? Tulis nggak? Ya, tulis. Oke, ini tahapnya juga sama ya Bu ya. Sama. Berarti untuk tahap penulisan semuanya bakalan sama kayak Albi tadi ya Bu ya. Pertama pun Fareja sama di tahap menebalkan huruf. Iya, nanti kalau udah Udah bisa. hafal dengan huruf-hurufnya ya Bu ya. Baru bisa nih mengikuti satu-satu. Berarti kalau 4 anak ini kalau kita turut-turutin yang pertama ini ya Iya. untuk belajar nulis, menebalkan Menebalkan. terlebih dahulu, setelah itu Baru mengikuti tulisan satu-satu nih udah bisa bisa menyalin. menyalin. Itu sama ya Iya. dengan siapa? Kelvin. Kelvin. Ya, Kelvinnya sama Afgannya juga tenang banget ya Bu ya Iya. untuk penulisannya. Tulis yang rapi ya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjut nih ya untuk materi-materi selanjutnya dari Ibu Halimanya, kita dengerin yang satu ini dulu. Baiklah pendengar, kembali lagi di sesi belajar di RRI Guru Keliling nih. Nah tadi kita sudah melihat adik-adik sedang menulis mata pelajaran hari ini dengan tema kebersihan nih. Nah ini kita tanya dulu ya Bu ya, gimana nih Bu perkembangan adik-adik di sekolah SLB kelas 3C ini Bu? Sebelum adanya pandemi itu kan baru kelas 1 SD. Jadi benar-benar masih sangat berat kan. Langsung baru masuk mulai sekolah langsung ada pandemi hampir 2 tahun. Iya. Jadi makanya mereka agak kesulitan dalam belajar karena di rumah kan mungkin orang tuanya ada yang bekerja, ada yang sulit juga untuk membimbing anaknya. Jadi pas masuk ini agak sedikit berat Bu. Tapi udah hampir 1 bulan lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah perkembangannya ya beginilah anaknya. Iya benar ya, jadi tadi memang harus ada yang ditungguin, Iya. diliatin lagi anak-anaknya. Tapi ini Bu, untuk kendala di
pandemi kemarin ya, yang mana adik-adik juga harus sekolahnya dari rumah secara online. Itu pengajarannya gimana, Bu? Pengajarannya kita kalau misalnya pengajarannya kita sistem memberikan tugas, karena kalau lewat daring atau luring pun susah juga kan anak-anak begini. Jadi kita bertemu dengan orang tuanya 1 minggu sekali untuk mengambil tugas. Terus hari Jumat orang tuanya mengembalikan tugas. Tergantung, ada orang tuanya yang rajin sekolah ambil tugas memberikan. Tergantung orang tuanya, anak begini. Tergantung orang tuanya lagi ya, Bu ya. Iya. Untuk di masa pandemi kemarin yang masih harus sekolah online. Oke, Adik, ayo lanjut lagi nulisnya ya. Terus nih Bu, untuk sekarang nih udah berapa bulan nih mereka masuk sekolah? Udah 1 bulanan 1 minggu. Udah 1 minggu ya, berarti ini Cuman di minggu pertama. diganti SD Senin sama Rabu, SMP Selasa dan Kamis nggak bisa. Nggak bila barengan semua ya seperti dulu ya Bu ya. Iya. Baiklah pendengar, kita masuk ke sesi belajar lagi nih sahabat. Ini juga ibunya lagi mengajarkan Afgan untuk nulis apa lagi nih Bu? Udah selesai ya Afgannya? Sedikit lagi dia kena cepat. Ya sedikit lagi nih belum selesai nih nak. Sambung di bawahnya sini. Ya, untuk menenangkan adik-adiknya juga lumayan ya Bu ya. Tapi ini kalau ngajarnya sendiri bisa ya Bu ya? Ya kalau anaknya sering sih susah. Tapi kalau anak yang aktif harus berdua Bu, nggak bisa. Makanya di kelas harus kalau lebih dari 5 harus ada 2 orang dulu. Iya, ini kan ada tingkatan A, B, C ya Bu ya. Kalau A sendiri ini tingkatannya apa gitu, kalau kesulitannya dalam mengajar apa, yang B gimana, dan yang C. Kemarin sih dibagi untuk kelas tingkat-tingkat, ada yang ringan, ada yang berat. Jadi kalau anak yang berat itu yang masih hiperaktif kayak anak Down syndrome kan ada yang masih hiperaktif, aktif, autis. Jadi dijadikan satu. Anak yang ringan yang sudah bisa belajar jadikan satu. Oke, jadi ini untuk di ruangannya saja memang dipisah ya Bu ya. Untuk pengajarannya. Ini kalau misalnya biasanya nih muridnya kalau misalnya di awal ya masih belum adanya pandemi, kira-kira dalam satu kelas itu ada berapa siswa Bu? 5 orang nggak bisa lebih, karena harus satu kelas hanya cuma 5 orang guru, satu guru. Kalau lebih dari 5 orang sampai 10 belasan harus ada 2 orang. Oke deh. Oke deh kalau gitu kita lanjut di sesi belajarnya. Silakan Ibu untuk melanjuti pelajarannya kepada adik-adik. Ya pendengar, sekarang ibunya juga sedang mengajarkan anak-anak untuk melanjutkan pelajarannya nih. Nah, untuk suasana saat ini ya, ada adik-adik yang memang harus ditungguin. Dan juga sudah ada adik-adik yang udah bisa belajar sendiri nih, menulis sendiri. Mungkin dari adik-adik ada yang masih belum bisa membaca nih. Tapi untuk sekarang ini adik-adik sedang menulis untuk belajar biar tahu nih dengan huruf-huruf yang ada. Setiap waktu demi masa depanmu, kami ada untukmu, menemanimu belajar, sambutlah hari indahmu. Oke, saat ini Bu Halimanya sedang mengajarkan siswa untuk menulis di papan tulis nih, karena sudah ada beberapa dari siswa yang sudah bisa menyalin tulisan nih ya. Oke, yang lainnya juga sedang menulis, ada yang sedang menebalkan tulisannya, ada juga yang sedang ikut tulisan yang di awal nih. Oke, lanjut Adek. Kami ada untukmu, menemanimu belajar, sambutlah hari indahmu. Ada salah satu siswa yang tadi dipanggil Ibu Halimah ke depan untuk menulis. Ini memang sedang mengikuti tulisan dari awal ya Bu Halimah ya. Nah untuk tulisan di depan papan tulis ini ya, ini ada tulisan di kelas terdapat benda-benda, ada jam dinding dan ditulis dengan
siswa SLB, ini tulisannya papan dan kursi. Ayo, selain Kelvin siapa lagi yang sudah bisa menulis ke depan? Angkat tangannya. Afgan bisa tidak? Menyalin menulis ke depan bisa tidak? Seperti Kelvin tadi. Coba maju di sini. Ayo, pegang. Ini apa namanya? Apa namanya? Pintar. Tulis. Nih. Di sini. Ya, huruf apa ini? D. Coba sambil dibaca, ditulisnya. Ya. Nah, untuk siswa yang satu ini memang sudah bisa menulis langsung ya, untuk mengikuti tulisan yang sudah diarahkan oleh Ibu Halimah. Huruf apa itu, Afgan? Pintar. Lanjut, sambil disebut tulisannya. Sudut ruang. R. Iya. U. Coba dibaca hurufnya. Huruf apa-apa? Iya. Iya. Iya, ruang. Tulis. N. Lanjut. Lanjut. Oke, ini sekarang Afgan sedang menulis tulisan apa nih? Di sudut ruang ada sapu dan tempat sampah. Oke, ini udah bisa ya Bu, lancar ya menulisnya ya Bu ya. Hurufnya sedikit-sedikit sudah ada yang bisa, cuman untuk membacanya aja belum. Berarti masih di tahap penulisan nih. Nah, nanti katanya bakalan ada sesi baca puisi ya Bu ya. Itu dari siapa tuh nanti? Oke, nanti ada di kelas sebelah untuk menampilkan puisinya ya Bu. Lanjut lagi nih, ngapain lagi nih? Ayo cepat sedikit lagi ya, Ibu lanjut sedikit lagi nih. Ayo, Kelvin ditulis. Kami selalu temanimu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada. Ayo anak-anak, siapa yang sudah selesai? Angkat tangannya. Ayo, Kelvin sudah? Ya, tunggu dulu ya, masih menunggu teman-teman yang lain ya. Ayo Farida sedikit lagi nih nak, sedikit lagi nak. Nih lanjut, lanjut. Tulis, duduk dulu, duduk, duduk. Nih, ya, nggak boleh gitu. Tulis. Ya, ini sedang tulis apa nih? Tulisan apa nih? Huruf Ini apa? ini ya? Huruf B. B. D. D. Huruf apa? D. Huruf I. I. Ayo lanjut ditulisnya, sedikit lagi. Oke, jadi ini tulisan memang udah diselesaikan ya sama Ibu ya, memang udah ditulis di awal ya. Iya. Ayo lanjut nak, sedikit lagi nak. Ayo sedikit lagi. Sedikit lagi nak. Jadi kalau untuk ngajarin anak-anak ini kan kadang kalau Erna tahu ya, yang SD itu kadang suka dengan hadiah-hadiah yang unik gitu ya. Nah, apakah di sini juga menerapkan hal-hal yang unik nih Bu ya, seperti kalau udah selesai boleh dapat permen, Ya, boleh makan kue, boleh makan nasinya. Jadi biar mereka harus menyelesaikan dulu pembelajaran. ya dia cepet ya. Iya. Tapi ini mungkin tadi ada yang nulisnya kayak kakak semuanya Iya, gitu ya. Itu kalau kita pikir-pikir ya Bu ya, memang itu pelajaran kayaknya anak TK gitu kan ya. Tapi memang untuk anak-anak yang dari SLB kita tulisnya memang satu-satu dulu biar mereka tahu ini huruf apa ya Bu. Nah, ayo. Afgan udah selesai. Oke, kalau udah selesai tungguin temannya dulu ya, sedikit lagi ya. Kelvin Oke. sudah, Afgan sudah, Albi sudah belum nak? Mana Ibu lihat? Ayo, ini Afgan udah selesai. Albinya juga dong, cepet ya. Nih, sedikit lagi.
Ayo, kalau udah selesai menulisnya kita selingi menyanyi biar tidak capek tangannya. Ayo. Aduh, biar semangat ya Bu biar ya semangat. pagi-paginya kita nyanyi tambah ya. nyanyinya Tapi nih. selesaikan dulu sedikit lagi. Iya, ini sedikit lagi. Mengajar belajar bersama, ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Baiklah, ini sepertinya adik-adiknya juga sudah selesai ya mengerjakan tulisannya yang sudah diberikan Ibu Halimah. Nah Bu, selanjutnya mungkin tadi katanya pengen nyanyi-nyanyi ya sama adik-adik Ayo. ya. Kan Nyanyi capek apa kita nulisnya. nih? Ayo kita mau nyanyi apa? Siapa yang bisa nyanyi? Yang bisa nyanyi siapa? Albi bisa nyanyi? Sini, sini. Sini Albi. Maju sini kita nyanyi. Nyanyi apa? Ini pulang. Nyanyi bangun tidur bisa? Bisa. Coba, ayo. Sama-sama ya. Oh, tak bisa. Bisa. Yang Afgan bisa. aja, ayo, Afgan. Nyanyi apa Afgan? Tentang kebersihan. Kita nyanyi tentang kebersihan ya. Kita nyanyi apa nak? Bangun tidur aja ya. Bangun tidur. Ayo nyanyi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Tepuk tangan. Yeay, jadi udah bisa nyanyi juga ya, suka nyanyi juga adik-adik. Mungkin nih Albi juga mau Pak Reza ya? mau nyanyi juga. Mau nyanyi, Pak Mau Reza. nyanyi apa? Pak Reza mau nyanyi apa nak? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Mau nyanyi apa nih? Udah, duduk aja dulu. Duduk dulu ya. Mungkin nih Bu, kalau untuk udah selesai seperti ini, kira-kira siswa-siswinya nih ngapain aja nih Bu ya, selain bernyanyi untuk hiburan mereka nih setelah dapat menyelesaikan tulisan dari mereka nih. Paling kalau mereka sudah selesai belajar tulis, mereka suka mewarnai juga Bu. Mm-mm. Nah, makanya saya siapkan anak-anak gambar untuk anak-anak mewarnai. Oke, jadi untuk satu hari pelajaran ini memang enggak ini ya Bu ya, enggak harus mengikuti mata pelajaran gitu. Misalnya udah selesai karena waktunya masih ada juga, itu dilanjutkan ya. Dilanjutkan mewarnai. Baiklah, sebelum menyelesaikan pelajaran hari ini ya, menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita dengerin dulu salah satu karya puisi dari anak-anak SLB, dari Afgan ya, Salah, Adnan Bu. dari Adnan. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu. Aku oleh Adnan. Biar aku begini beda dengan yang lain. Semangat belajar tinggi untuk citaku nanti. Aku tak pernah menyerah. Biar orang berkata satu tekad di hati, jadi anak mandiri. Oke, tadi kita sudah mendengarkan Adnan membaca puisinya ya, bagus banget ya, hebat. Oke, Adnan, ini kalau untuk ukuran Adnan gini udah bisa ditanya-tanya ya Bu? Kita tanya dulu. Halo Adnan. Halo juga. Ya, gimana nih Adnan tadi ini baca puisinya? Siapa yang bikinin, Adnan sendiri atau ada ibu yang bikinin ya? Oke, ada ibu yang membantu bikinin. Jadi Adnan sekarang juga
anak yang udah bisa membaca ya Ibu ya. Oke. Oke Bu, untuk pengajaran membaca sendiri ya dari Adnan yang seperti ini, gimana Bu? Untuk berapa lama nih proses tahap untuk mereka bisa membaca? Kelas 4 udah bisa membaca. Jadi tahap sekarang dia udah kelas 6. Jadi udah agak lumayan 2 tahunan lebih udah bisa membaca. Oke. Agak dalam proses belajar dia bisa Bu ngikutin. Ini Adnan udah pernah ikut lomba atau ini baru pertama kali ini Bu? Baru pertama ini Bu. Baru pertama kali Baru pertama. ya. Oke deh. Oke deh kalau gitu pendengar, kita tadi sudah belajar bersama adik-adik dari SLB Dharma Asih, dan kita juga tadi sudah mendengarkan pembacaan puisi dari Adnan. Ya. Mungkin Bu ada yang ingin disampaikan ya untuk adik-adik dan para pendengar yang menyaksikan acara belajar di RRI hari ini. Oke, buat Ibu kasih pesan untuk anak-anak. Ini kan kita sudah mulai memasuki pembelajaran walau bertahap. Sekarang anak-anak maupun anak-anak yang di luar sana yang sedang belajar tetap semangat, tetap harus pintar belajarnya dari rumah maupun di sekolah, supaya menjadi anak yang pintar dan sukses ke depannya. Oke, jadi gitu ya. Kita harus tetap semangat walaupun di masa pandemi ini masih ada yang online, udah ada yang offline gitu ya, tetap harus semangat. Oke, terima kasih Ibu sudah belajar udah berada di sesi belajar RRI hari ini dan sudah mengajarkan adik-adiknya. Kalau begitu kita bertemu di lain kesempatan dan tentunya kita bakalan lanjut di acara sesi belajar di RRI Guru Keliling. Bye bye.